insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, sehingga ini ilmu akan bermanfaat buat kita, buat putra putri dan thalib wa thalibah serta talamin kita, dan bermanfaat sampai yaumul qiyamah buat generasi-generasi di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kita berharap semoga guru kita Sayyidil Habib Alawi bin Ali bin Alawi bin Sayyidil Habib Al-Imam Khalifatul Salam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, semoga selalu dikasih kesehatan yang sempurna, selalu dijaga sama Allah dari segala hal yang dikhawatirkan apapun bentuknya, sehingga beliau selalu bisa datang ke Gunung Padi dan ke tempat-tempat yang lain untuk membimbing kita dan membimbing umat supaya bisa berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang disukai dan dicintai oleh Rasulullah, dan jalan dari para salaf dan guru beliau. Dan semoga kita diaku sebagai santrinya dan santri daripada guru-gurunya, sehingga betul-betul kita punya qudwah dan panutan yang istimewa, dan kelak kita di yaumul qiyamah bisa diselamatkan oleh Allah sababiah beliau dan dikumpulkan bersama orang-orang yang istimewa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, terutama beliau dan guru-gurunya. Amin Allahumma. Al-Fakir ya Sayyidil Habib mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin mengucapkan syukran katsir tiada terhingga wa jazakumullah khairan katsira atas diluangkan waktunya, dan semoga kita semua diaku sebagai santri dan thalib serta muhibbinya, dan semoga kita bisa gondelan sampai yaumul qiyamah dan sepanjang masa, dan dimanapun dan kapanpun mohon selalu didoakan dan selalu diberikan petunjuk dan arahan supaya kita selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan ini perjuangan semoga selalu bisa lurus, bisa berkah dan manfaat serta membawa maslahat buat semuanya. Terlebih Allah dan Rasulnya selalu ridho dengan siapapun yang telah meneruskan perjuangan ini sampai yaumul qiyamah. Oleh karenanya semuanya di samping fokuskan dalam belajar, bersihkan hati, luruskan niat. Semoga kita tidak bangun dan tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah memberikan al-isyarah wal isyarah, dan Allah memberikan al-futuh wal muluh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh, dan kita mendapatkan fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Amin Allahumma amin. Yang jelas mohon maaf ya Sayyidul Habib jika al-fatihah khususnya dan keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin pada umumnya dalam penyambutan dan semua hal ketika ada yang kurang berkenan, baik aqwal, af'al maupun yang lainnya, dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga setiap harokah, gerak dan aktivitas antum selalu bisa membawa kebaikan buat umat, bisa menjadi sabab semua mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan semua tambah khasyah dan takut kepada Allah, dan tambah takwa dan ridho dalam semua aktivitas setiap hari dan malam tanpa ada hal yang dikhawatirkan. Amin Allahumma amin. Dari Al-Fakir syukran katsir wa jazakumullah khairan katsira wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi amarna bi iqamati al-ijtima'i wal ittihad wat tarahumi wat tawadud bainal ibad wa nahana 'anil tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati guru kita Sayyidi Syekh Al-Ustaz Muhammad Marwan, Mata'anullah bituli hayatihi ma'atamam yasyaha wa kamalil afiyah, selaku pengasuh pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami, dan semua jajaran guru, para muallimin, asatidzah di pondok pesantren yang mulia yang penuh berkah, Al-Ma'had Al-Maimun Al-Mubarak, para santri, santriawan ataupun santriwati, dan semua tetamu yang hadir di majlis yang mulia pada malam hari ini, yang insyaallah mudah-mudahan dalam riayah, inayah dari apa yang diberikan oleh guru kita Ustaz Marwan, Allah Ta'ala limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat dan ma'rifah tamah insyaallah. Karena saya lihat bahwa beliau mempunyai silsilah sanad dari guru ke guru. Kalau boleh saya menghitung, tadi saya ada di kamarnya, artinya di tempat saya tadi beristirahat sebentar. Saya menghitung dari guru ke guru beliau itu sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah ittisal sanad yang sambung menyambung. Habib Ali Habsyi mengatakan musalsalatan minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadin. Guru beliau ini adalah Sayyidul Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, hafizahullah wa tawallah wa ra'ah wa jama'ana wa iyyah amin fi a'lal firdaus. Beliau Al-Habib Zain ini punya guru, ya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau punya guru lagi, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau punya guru lagi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Beliau punya guru lagi, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Imam Al-Attas punya guru lagi, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri punya guru lagi, Al-Habib Umar bin Segaf. Al-Habib Umar bin Segaf punya guru lagi, Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf. Habib Ali bin Abdullah Segaf punya guru lagi, Al-Habib Abdul Haddad Sahib Ratib. Imam Al-Haddad punya guru lagi, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau punya guru lagi, Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Gurunya adalah ayahandanya, Syekh Abu Bakar bin Salim. Sambung menyambung hingga sampai kalau kita hitung hingga Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang perlu kita pegang. Ini musalsalah, rantai. Jangan dilepas rantai ini. Kalau Anda melepas ini rantai, Anda terjun ke dalam jurang yang sangat binasa dan bisa membinasakan. Nah, itu penting buat kita ini, bahwa keberadaan antum itu pilihan Allah. Keberadaan antum dalam pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami ini pilihan Allah. Allah memilih antum ada duduk di pondok pesantren ini. Berarti Allah cinta dengan antum. Allah pilih antum menjadi orang yang dari semua orang yang ada, dipilih oleh Allah Ta'ala dari kalian dari ini untuk duduk talaqi, belajar dengan asatidzah di sini, talaqi langsung menghadap mugabalah kepada Habib, kepada Ustaz Muhammad Marwan.
dan sambung menyambungnya sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu penting ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berpanjang lebar karena kalau saya lihat ilmu ternyata tidak hanya sekedar dibaca lewat kitab, tapi ilmu bisa didapat juga dengan amal perbuatan dan praktek keseharian. Praktek keseharian kita ini apakah sudah menjadikan kita seorang talib ilmu atau belum? Itu tercetak dan terlihat ada di dalam keseharian kita, amal kita. Itu penting buat kita. Saya lihat subhanallah, demi Allah saya tidak menguji dan itu tanpa ada mujamalah saya dengan Ustaz Marwan, bahwa saya katakan kepada beliau bahwa praktek yang pernah saya lihat dari orang-orang tua yang pernah saya temui pada waktu itu ada sama beliau. Akhlak, ilmu, tawadhu, semuanya. Karena itu penting buat ikhwan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar dengan orang-orang seperti ini. Kita perlu duduk dengan orang-orang seperti ini. Talaki dengan orang-orang yang seperti ini barangkali bukan 1001 kalau saya katakan. 1 juta 1 orang. Mungkin sekian banyak orang bisa dihitung dengan 10 jari tangan. Penting buat kita ini untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Cara syukurnya seorang talib ilmu adalah dengan tidak melanggar, dengan tidak kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya adalah membuat kecewanya hati beliau. Wan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita memulai kembali untuk membuka lembaran daripada kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Tariqah Sadah Al-Aba'alawi yang ditaklif dan dikarang karya Sayyidina Imam Al-Muhaqqiq Al-Allamah Al-Faqih Ad-Da'i ila Allah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ya, dan putra-putra beliau semuanya termasuk di antaranya Habib Muhammad bin Zain, Al-Habib Umar bin Zain dan lain sebagainya. Baik, yang awal mula akan kita buka adalah Al-Halatul Ula adalah Al-Ilmu. Al-Halatul Ula Al-Ilmu. Kalau di bab saya punya kitab ini di halaman 71. Halaman 71. Nanti sebelumnya akan saya terangkan sedikit tentang bagaimana tariqah itu. Supaya mungkin yang pernah dahulu ikut taklim di tempat yang sama, sebetulnya saya datang di sini bukan untuk mengajar, saya ingin iltimasil barakah saja, untuk mengambil dan juga untuk menyentuh berkah yang ada di dalam pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami, karena saya yakin pondok ini punya nadrah dari Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, punya riayah langsung dari beliau, pandangan langsung dari Sahibul Madinah. Al-Habib Zaid punya kedekatan dengan Nabi Muhammad. Beliau datang ke Madinah di isyarat Nabi Muhammad. Habib Zaid, guru beliau. Beliau datang ke Madinah di isyarat min Rasul SAW. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib pernah berkata kepada Al-Habib Zaid, "Ya Habib Zaid, engkau ini di Madinah dizalimi, engkau disakiti, pergi ke sana kemari pun kau dipantau, kemana-mana kau tidak boleh, bertemu dengan tamu pun kau dibatasi. Sudah lebih baik saja kau pergi ke Tarif, Hadramut. Di Tarif sana banyak orang-orang akan menimba ilmu ini. Kau alim, kau bukan orang biasa, kau alim, faqih, allamah, guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib, gurunya Al-Habib Umar bin Habib." Kata Al-Habib Zaid apa? "Ana adkhul fi hadhihi al-Madinah bi isyarah wa sa'akhruj ma'al isyarah." Saya datang ke Madinah ini dengan isyarat beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi saya keluar dari Madinah ini saya harus dengan isyaratnya beliau. Itu bukan main-main ini, Habib Zaid ini. Kedekatannya dengan Nabi Muhammad itu luar daripada biasa. Baik. Mungkin bisa dibacakan dari awal kitab Muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal muqaddimatun. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Thumma albasal alamina bihi kila al-jalali wat takrim wa ja'alahum masabiha yahtadi bihimul anam wa tanqasyu bihim tujurna tutulan yad'una ila sabilil ghafurir rahim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa tibaihi bil maqamil azim. Amma ba'du. Qala sayyiduna imam al-arif billah Idrus bin Umar bin Idrus al-Habasi rahimahullah wa nafa'abi. Al-halatul ula ay min al-halati al-khamsi al-mutaqaddimi dzikruha. Al-ilmu ay al-ma'budu syar'an wa huwa at-tafsir wal hadis wal fiqh wa alatuha. Fal ilmu huwa aslu sa'adati fid dunya wal akhirah. Id a'dhamul asya'i ruddatan fi haqqil adami as-sa'adatu al-abadiyatu al-ukhrawiyatu wan nadru ila wajhillahil karim wa mujawaratu fi jannatin na'im wa afdalul asya' ma huwa wasilatun ilaiha wa la yatawassalu ila dhalika illa bil ilmi wal amali wa la yatawassalu ila al-amali illa bil ilmi bi kayfiyatil amali. Maka lahum radhiyallahu anhum minal ilmi al-qidhu al-mu'alla wal maqamul badhul a'la kama ya'rifu man nadara fi mu'allafatihim wa tala'a tarajimahum intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan niat al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mulai dari awal penjelasan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita jelaskan tentang at-tariqah, asas dulu kita bangun at-tariqah ini, karena ini materi pokok kita adalah at-tariqah. Kuatkan asas at-tariqah kita, karena tariqah ini adalah merupakan pijakan jalannya kita dengan jasad syariat. Seperti sebuah mobil, dia berjalan ada di syawari, jalan raya, menuju kemana? Menuju ke tempat tujuannya, misalnya ke Surabaya, atau ke Jakarta, atau ke Medan, atau ke Bandung, atau kemanapun, itu namanya tujuan akhir. Nah, tujuan akhir. Syawari ini adalah merupakan tariqah, jalan raya yang setengah dijalani oleh mobil ini. Inilah yang namanya at-tariqah. Tariqah jalan. Makna tariqah adalah jalan. Bahasa Indonesianya terjemahan at-tariqah adalah metode, cara, jalan. Bisa maknanya metode, bisa maknanya adalah jalan, bisa maknanya adalah manhaj atau minhaj. Mobil yang dikendarai oleh sang pengendara mobil itu dinamakan syariah. Jadi kalau kita ingin jalan di jalan ini, ya harus dengan sarungnya syariah, harus dengan baju syariah, harus dengan kopiah syariah, harus dengan pakaian syariat.
ada kalanya orang jalan di jalan thariqah tanpa mengetahui syariat, keliru, salah. Tidak boleh jalan di thariqah tanpa mengerti apa syariatnya, nggak boleh. Dia jalan di thariqah tapi nggak sholat, belum berthariqah. Dia jalan di thariqah tapi dia nggak puasa, belum thariqah. Dia di jalan thariqah tapi dia menentang orang tuanya, belum di thariqah dia. Jadi dia seakan-akan punya jalan tapi nggak mengerti harus kemana dia harus berjalan. Nah itu ya, penting buat kita ini, syariat ini penting. Maka awal mula adalah jasad ini dikemas atau di dalam mobil yang akan kita melalui jalan tersebut, berlayar dengan jalan tadi itu harus tahu dulu. Yang kedua at-thariqah. Thariqah ini penting. Thariqah ini adalah jalan. Jadi dahulu ulama-ulama dulu itu mempunyai pemahaman syariat itu bukan seperti orang-orang biasa pemahaman syariatnya. Orang-orang biasa memahami syariat itu secara letterlek Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang dulu, Al-Habib Zain, Al-Habib Anis, Al-Habib Alwi, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, yang di Semarang ini Al-Habib Zain bin Ali Al-Jufri, ya. Kemudian apa itu namanya, Kiai Maimun Zubair di Sarang, Rembang. Kemudian Kiai Nawawi Abdul Jalil yang barusan meninggal kemarin di Sidogi di Pasuruan. Para kiai, para habaib, para masyayikh, para sadatuna al-ba'alawi ini punya pemahaman syariat ini itu beda dengan orang-orang biasa yang memahami syariat. Orang-orang di luar sana memahami syariat itu hanya casingnya. Kalau boleh saya katakan seperti casing HP ini karena casingnya bagus, bentuknya bagus, warnanya bagus, modelnya bagus, dijual dengan harga mahal. Padahal kalau dibuka nggak bisa, nyala pun tidak. Mau diaplikasikan, istilahnya HP itu akan digunakan untuk WA, Facebook, Twitter, atau misalnya ada mobil, bagus bentuknya, mobilnya, kursinya bagus, remnya ada, kursinya bagus, warnanya bagus, pintunya ada. Tapi mobil ini nggak ada mesinnya, jadi dia nggak bisa statis, berhenti di tempat. Nah, thariqah itu bukan seperti itu. Thariqah itu bukan menyalahkan orang. Thariqah itu bukan mengatakan kau salah, saya yang benar, bukan. Thariqah itu bukan mengatakan bahwa pihak saya saja yang masuk surga, kamu nggak masuk surga. Bukan begitu thariqah. Itu bukan thariqah dan itu bukan syariat. Jadi ada kalanya orang paham syariat, nggak paham thariqah. Ada kalanya orang paham thariqah, nggak mendalami syariat. Salah dua-dua. Jadi thariqah adalah merupakan metode, cara orang-orang dulu. Ini penanaman pertama ya. Cara, metode orang-orang dulu memahami syariat. Contoh, saya lihat Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habib Zain Paman. Itu kalau sholat, Allahu Akbar, sholat. Itu diam, dinikmati sholat. Ada kalanya orang datang, kalau beliau praktek sholat, saya lihat Al-Habib Zain, saya lihat Al-Habib sampai namanya Salim bin Abdullah Syatri, Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri, Al-Habib Ali Musyur, saya punya guru. Itu kalau sholat, begitu dia datang ke musalla, dia datang ke mihrabnya, dia datang ke masjid, dia datang di atas sajadahnya, tidak langsung takbir. Dia ambil siwak, dia bersiwak. Ada kalanya orang bersiwak dengan cara ditutupi. Ada kalanya orang bersiwak dengan... Saya lihat Mbah Maimun Zubair ketika menerima saya ketika beliau sebelum wafat. Saya datang ke beliau, dia terima saya, dia peluk saya. Ya, saya cium tangannya. Dia tarik tangannya. Saya katakan, Mbah Maimun, saya santrinya antum. Dia subhanallah dengan akhlaknya, dengan alim, arif billah, keilmuannya luar biasa. Tapi yang ditampilkan adalah akhlaknya. Beliau ini kalau mau sholat, saya lihat cara sholatnya ketika mau takbir itu, ya berdiri di atas sajadahnya, ini awal.
Biar dia tenangkan hatinya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baru takbiratul ihram. Shalli fardhu isya arba'a raka'atin imaman ma'muman wa adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gharib, tenggelam. Tata cara sholatnya indah, rukuknya indah, sujudnya indah. Itulah tata cara sholat yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Itu thariqah ini. Ada kalanya orang datang sholat, sama sholatnya sama. Tapi ada lihat bagaimana orang itu sholat. Begitu dia datang ada di atas sajadahnya, tanpa niat, tanpa membaca apapun, Allahu Akbar. Sama sholatnya isya, sama sholatnya maghrib, zuhur, asar, subuh. Tapi tata metode yang dipakai oleh beliau-beliau di sini dengan orang-orang seperti kita biasa-biasa ini berbeda. Sehingga sholatnya itu berkualitas, tidur berkualitas. Jadi semua ada thariqahnya, ada caranya, ada kaifiatnya. Jadi penanaman pertama adalah asas awal adalah itu. Yang paling mudah kita cerna adalah sholat, wudu, sholat, tata cara makan. Saya pernah melihat orang naik, saya punya guru Al-Habib Mufti Sebul, Mufti Tarim Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habasyi. Itu kalau mau makan, saya pernah ngambil makan itu, nasi itu saya ambil tengahnya. Saya ciduk tengahnya nasi itu, saya taruh di piring saya. Kata Ahmad, nolak, keliru. Mestinya kau ngambil nasi itu jangan dari tengah, dari pinggir. Jadi dipraktekkan, ditunjukkan, diajarkan. Gak boleh ngambil nasi dari tengah. Cuma ngambil nasi. Kan kita semua makan nasi. Orang Hadramaut juga makan nasi. Cuma bagaimana tata cara orang-orang dulu, caranya, adabnya dia di dalam makanan. Rasulullah itu pernah disuguhkan air garam, tapi Nabi mencaci, tak mencaci. Dimakan, diminum oleh Rasulullah. Akhlak itu metode. Nabi Muhammad itu adalah guru segala guru, uswah, qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Tapi Nabi Muhammad kemudian caranya Rasulullah ini dibungkus lagi oleh Sadah Ba'alawi, ditunjukkan kepada anak cucunya dan para murid serta para pemimpinnya untuk dipraktekkan. Ini loh caranya Rasulullah. Caranya pakai cincin, caranya pakai imamah, caranya bersalaman, caranya duduk dengan ulama, caranya duduk dengan orang tua, caranya duduk dengan para sejawat dengan kita, ya, sederajat dengan kita, caranya duduk dengan istri kita, caranya kita bercanda dengan sesama kita, caranya kita kemudian menyapa orang lain, semua ada thariqahnya. Dan itu dibahas di dalam kitab Al-Manhajus Sabil. Bahkan kita gak boleh sembarangan baca kitab. Orang sekarang kan senang baca kitab, baca buku, apalagi anak-anak yang kuliah. Datang ke Gramedia, datang ke toko buku, kira-kira guru itu menarik, di antara pusaran Ka'bah, dia beli itu buku, dia baca. Ini lu akalnya. Ternyata akhirat itu dia kekal. Keliru akhirnya. Karena dia hanya sekedar membaca tanpa ada guru. Jadi ternyata buku ini pula harus ditunjukkan guru kita. Kalau kita sudah mapan akidahnya, sudah mapan syariatnya, sudah mapan thariqahnya, seakan-akan nanti ada rem. Jangan kau beli buku itu. Tak mestinya kau belajar itu dengan buku. Ambil buku yang lain yang bermanfaat. Entah itu Kutubul Haddad, entah itu Kutubul Imam Al-Ghazali, entah itu kitab ini seperti ini. Itu ada cara-caranya, ya kawan. Hatta belajar ada caranya. Hatta makan ada caranya. Hatta salaman ada caranya. Hatta kita menyapa guru kita ada caranya. Kalau menyapa orang lain, Assalamualaikum. Jauh ya. Ada orang di sana, orang tua jalan gitu, Assalamualaikum. Itu pun harus dengan nada yang lirik. Gak boleh kemudian berteriak-teriak, Assalamualaikum. Gak boleh. Harus dengan nada yang sopan. Assalamualaikum. Itu kalau orang lain.
Kalau guru kita harus turun dari mobil, kita harus turun dari sepeda, kita turun dari motor kita sambut guru kita. Kecuali dia menolak, maaf, jangan salaman dulu. Kecuali ada hal-hal tertentu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu asas tariqah. Jadi kita harus tahu dulu tariqah secara umum bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, tariqah sadar ta'alum ini punya spesifik, punya ciri khusus, punya poin-poin khusus, poin-poin yang lain daripada yang lain, yang nanti insyaallah akan kita bahas. Di sini tariqahnya ada 5. Tariqahnya al-ilm, wal amal, wal khawf, wal raja, wal wara', wal ikhlas. Al-ilm, berilmu, wal amal, mengamalkan ilmunya, wal khawf, takut hanya kepada Allah Ta'ala, nanti ada semuanya, wal wara', menjaga makanan, menjaga pandangan, menjaga ciuman, menjaga makanan, menjaga pandangan, menjaga ciuman kita, wal ikhlas, ikhlas. Tak butuh apa-apa, tak butuh pujian, tak butuh tepuk tangan, tak butuh acungan jempol, tak butuh amplop, tak butuh kau dipuji orang, dipuji, tak. Ikhlas karena Allah Ta'ala, menata hati. Ini penting, ini yang paling ujung nanti, ikhlas, paling ujung nanti. Sulit Ustaz, bisa, jangan ada sulit. Permasalahan yang ada di benak kita ini kadang-kadang ada pernyataan sulit. Itu penting. Kadang-kadang ada sebagian orang, santri lah terutama, santri itu kadang-kadang ada pernyataan sulit di balik sadarnya ini. Ketika Anda buka kitab fikih, Fathul Mu'in, Minhaj kan, ketika Anda membuka kitab fikih tersebut, yang tercetak dan terbentuk di dalam benak sadar Anda mengatakan apa? Sulit Ustaz, sulit. Akan sulit beneran. Tapi mesti Anda mengatakan ini mudah sekali, gampang. Ya Allah, ini cuma semalam bisa saya. Bisa. Jadi harus semua itu dengan mindset yang positive thinking, pikiran yang positif. Jangan negatif thinking, pikiran yang negatif. Jangan. Harus positif, segala macam dengan ukuran positif. Kacamata husnuzan. Dengan siapapun. Ya, baik. Awal yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala mukaddimatun. Awalnya adalah mukaddimah. Alhamdulillah Al-Fattah Al-Alim. Segala puji kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang maha membuka dan maha mengetahui. Allah Ta'ala maha membuka kita. Apa yang dibuka sama Allah? Wawasan ilmu. Bukan wawasan amal, wawasan ilmu dulu. Jadi harus syariatnya kuat dulu. Di sini syariatnya kuat dulu, wawasan ilmunya kuat. Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit, alim, faqih, muhakkik, mudakkik, arif billah. Zaid dimaki, dicaci, dihardik, gak boleh ke masjid, tetap pijakan kakinya tidak berubah. Itu Habib Zaid. Gurunya lah Ustaz Marwan, guru saya, guru Habib bin Habib. Al-Fattah Al-Alim, dibuka dulu sama Allah. Minta sama Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah alayya fatham qariba. Minta sama Allah Ta'ala. Ya, karena tadi dikatakan dalam niatnya Imam Al-Haddad itu juga untuk membuka wawasan ilmu kita. Al-Fattah Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Alim. Alladzi yang arsyada, memberikan petunjuk, manistofahu, kepada siapa orang yang dipilihnya, min ibadihi, dari sekian hamba-hambanya, ta'allum wa ta'lim, untuk belajar dan mengajar. Dan sebagian orang dibuka awasannya sama Allah, dipilih manistofahu, dari orang-orang yang dipilihnya. Anda pilih sama Allah untuk belajar, ustaz-ustaz yang pilihan Allah untuk mengajar. Banyak orang-orang di luar sana kan banyak. Ada yang belajar, ada yang tidak belajar. Mungkin di benak kita mengatakan, coba dia belajar, belum tentu dia akan belajar. Coba dia mengajar, belum tentu dia mengajar. Ada kalanya dia pintar. Tapi subhanallah, sama Allah tidak diberikan taufik untuk belajar. Tidak diberi taufik untuk belajar. Aneh kan?
ada kalanya orang dikasih sama Allah Ta'ala air, ada kalanya dikasih Allah Ta'ala air begini. Tapi kemudian air ini nggak diminum sama dia, tapi diminum sama orang lain. Ada kalanya orang memetik yang namanya buah apel, dipetik buah apel itu. Belum tentu yang memetik itu memakannya. Sudah di tangan loh ini. Apel itu sudah di tangan. Tak dipetik. Belum tentu yang memetik ini memakan apelnya. Barangkali yang memakan apelnya orang Malang, orang Jawa Timur. Yang dipetik apel Malang, yang makan mungkin orang Jakarta. Belum tentu orang Malang yang memetiknya dia memakan apelnya dan lain sebagainya. Jadi intinya ada kalanya orang itu bisa Allah Ta'ala dipilih untuk mengajar, dipilih untuk belajar, itu syukur sama Allah Ta'ala ya. Kemudian wa ja'alal ilma sababan najat, dan Allah Ta'ala menjadikan ilmu itu sebab untuk keselamatan atau sebab keselamatan, wal fauzi, sebab untuk menggapai keberuntungan, bizulfa, dengan kebahagiaan yang abadi, indal malikil azim, di sisi raja diraja yang sangat agung. Zulfa adalah kedudukan yang di sisi Allah Ta'ala yang sangat tinggi, itu namanya az-zulfa. Kedudukan seorang hamba seperti gini. Seperti kalau sekarang Anda disuruh duduk sama Ustadz Marwan di sisinya, punya keutamaan. Dulu kita kalau sama Al-Habib Umar itu dipanggil untuk menghadap, sama Habib dikatakan, saya berikan kepada kamu mandat untuk saya serahi tanggung jawab pegang madrasah Darul Mustafa. Ini punya pengaruh, punya pengaruh. Habib Zaid bin Ibrahim Dusmaid itu cinta sekali dengan salah seorang muridnya namanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fatah. Dia punya guru. Kalau Al-Habib Zaid, beliau itu datang ke Madinah sama Habib Zaid. Habib Zaid itu menyambut Habib Muhammad Fatah tidak dengan duduk. Gurunya loh, ini gurunya. Habib Muhammad itu datang, Habib Zaid itu berdiri. Coba bayangkan, ini murid datang kepada gurunya. Ketika sang murid itu datang, gurunya itu berdiri menghormat muridnya. Mestinya kan muridnya datang, gurunya datang. Ketika gurunya datang, muridnya berdiri. Tapi ini dibalik. Muridnya itu datang, gurunya berdiri menyambut muridnya yang datang dari Indonesia. Berarti sang murid ini punya kedudukan, namanya az-zulfa. Kalau Anda punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala, berarti namanya Anda az-zulfa indal malikil azim. Siapa orang yang punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala? Alim. Habib Muhammad Bal'ak, alim. Ustadz Marwan, alim. Orang alim pasti punya kedudukan. Jangan lagi di mata manusia, di mata Allah punya kedudukan. Di mata Allah punya kedudukan. Dan itu penting. Harus kuasai ilmu syariat sampai alim. Komitmen dalam diri Anda masing-masing dan saya tidak akan keluar dari pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami kecuali saya alim. Saya tidak akan keluar dari pondok pesantren yang barakah ini kecuali saya bisa mengamalkan semua apa yang saya ketahui. Tanamkan itu di dalam diri kita masing-masing. Nah, gitu ya. Baik. Lanjut. Tsumma al-basal 'amilina bi ikhlal al-jalali wat takrim. Lalu Allah Ta'ala mengenakan kepada orang-orang yang mengamalkan ilmunya tadi itu pakaian kebesaran dan pakaian keagungan dan pakaian kemuliaan. Wa ja'alahum masabiha yahtadi bihimul anam, dan Allah menjadikan mereka yang mengamalkan ilmu tadi itu pelita, lampu-lampu, masabih, lampu-lampu yahtadi bihimul anam, di mana nanti akan dibikin petunjuk, dibikin sebagai apa itu, alat untuk bisa mengarahkan jalannya manusia-manusia ini. Orang-orang ini kan semua pada bingung, kawan. Indonesia ini, jangan lagi Indonesia, alam secara luas ini bingung. Banyak ulama sudah meninggal. Habib Thohir meninggal. Satu-satunya orang orator habaib yang berani, Habib Thohir meninggal. Siapa gantinya sekarang? Ada Habib Taufik sekarang. Semoga Allah pastikan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ada Ustaz Marwan, ada yang lain. Banyak meninggal. Kiai banyak meninggal.
Kiai Zainuddin MZ meninggal, Kiai Nawawi Abdul Jalil baru kemarin meninggal, sebelumnya meninggal, Kiai Maimun Jubair meninggal, banyak meninggal. Saya betul-betul menitikkan air mata, menetes air mata, tak kuat di dalam dada saya ketika saya melihat jenazahnya Abu Ya'sir Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di bawah. Waktu di bawah jenazah itu Abu Ya'sir Muhammad, saya bangga seperti saya. Siapa orang kayak beliau sekarang ini yang berani melawan orang-orang di luar Ahlus Sunnah? Dalam arti kata melawan, menerangkan yang hak. Menerangkan yang hak itu hak. Seperti Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, siapa? Tidak ada. Kalaupun ada, sekarang ini ditutup sama Allah Ta'ala, sembunyi. Tapi yang zahir jihad, yang berani menampakkan menaranya atau benderanya yang hak akan dia tampakkan, sudah hampir-hampir kemudian mereka ini tidak tampak dengan mata kepala kita sendiri, ya. Wa ja'alhum masabih. Allah menjadikan orang-orang yang mengamalkan ilmu ini pelita, lampu-lampu, ya, tadi bihimul anam. Saya yakin insyaallah keluar dari pondok pesantren Riyadhus Shalihin pimpinan Ustaz Marwan nanti menjadi masabihul ummah. Amin. Ya, jadi pelitanya umat. Betul-betul pegang simam, pegang kali kendali. Jangan berubah akidahnya, jangan berubah syariatnya, jangan berubah tariqahnya. Pegang kuat. Kalau perlu minta bimbing sama Ustaz Marwan. Ustaz, saya kepingin keluar dari pondok pesantren ini ahli agama, ahli ilmu umum, bisa SMK, montir bisa, kerja sana bisa, kerja sini bisa. Selesai semua itu Ustaz, saya kepingin belajar ke Madinah, saya kepingin belajar ke Makkah, saya kepingin belajar ke Teri, saya kepingin belajar ke Yaman. Insyaallah gak ada yang sulit buat Allah Ta'ala selama antum punya niat yang baik. Masabihul ummah insyaallah, ya. Baik, kemudian wa tanqashi'u bihi dujunatul dhalam. Maka kegelapan malam pun akan menjadi merekah, akan menjadi sirna dengan keberadaan antum ini. Tanqashi' maknanya adalah apa? Tanfatih, akan terbuka. Ya, itu maknanya adalah ada musitar, dan tidak lagi namanya ada penutup. Malam ini nanti insyaallah berubah menjadi pagi. Artinya antum yang tadi ini tidak tahu jadi tahu nanti, jadi orang alim. Yad'una ila sabilil ghafurur rahim, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengajak orang untuk menjalani Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim. Salawat salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah yang mana Allah Taala utus menjadi petunjuk ke jalan yang lurus, ya. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, al-faizina bi sahabati wa tiba'i bil maqamil 'alim. Amma ba'd. Qala Sayyidina Imam Al-Arif billah Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habashi rahimahullah wa nafa'a bih. Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habashi ini gurunya Al-Habib Al-Habshi. Habib Idrus ini gurunya Al-Habib Al-Habshi. Habib Idrus ini tidak begitu. Satu kali waktu dia tinggal satu cerita. Habib Idrus ini tinggal di satu desa namanya desa Ghurfah. Di Hadramaut sana ada satu desa namanya desa Ghurfah. Di Ghurfah itu Al-Habib Idrus ini diganggu itu ya kayak Habib Zainal. Tidak boleh keluar, nggak boleh ke masjid, nggak boleh ada aktivitas mengajar, nggak boleh ada aktivitas dakwah. Jadi terkekang dia, nggak bisa kemana-mana. Sudah gitu lebih daripada itu, Al-Habib Idrus ini setiap hari rumahnya itu dibuang sampah sama orang-orang di Ghurfah itu. Tempat pembuangan sampah orang satu Ghurfah depan rumahnya Habib Idrus. Alim lagi, wali, kutub, arif billah. Orang kalau buang sampah di depan rumahnya Habib Idrus, dipikir sama mereka orang satu Ghurfah itu adalah tempat pusat pembuangan sampah. Sampai mereka mengatakan ini orang tak ubahnya dengan yang namanya sampah, dia buang sampah dia. Habib Idrus manusia, betul bukan seperti kita, makomnya tinggi, tapi dia manusia punya perasaan. Kira-kira bagaimana kalau kita yang seperti itu, untuk kita tidak jadi wali? Kalau kita jadi wali, repot semua orang-orang itu mungkin.
Ya, Habib Idrus ini wali Allah. Kuntum guru dari Sahibul Maulid Syekh Duran. Orang-orang satu waktu buang sampah di tempat Habib Idrus. Lama-lama Habib Idrus ini tak kuat, tulis surat sama Habib Ali, sama muridnya, Habib Habsyi. Tulis surat, apa kata Habib Idrus? Ya Ali, saya gak kerasan di Ghurfah. Saya kepingin pergi ke Sewon, mau pindah ke Sewon. Tolong saya carikan rumah. Saya mau kontrak di kota Sewon. Saya mau kontrak rumah 1 tahun berapa saya kontrak. Saya sewa. Surat itu kemudian dibawa sama salah seorang muridnya pergi ke Sewon, diberikan kepada Habib Ali Habsyi. Dibaca sama saya. Ya Allah, kesian Habib Idrus gurunya. Surat itu ya dibawa, kira-kira begitu. Kesian. Lalu kemudian Habib Ali itu waktu malam itu barusan mendapatkan satu jamuan makan di rumah salah seorang muhibbinnya Habib Ali, tidak tahu saya sebut namanya. Itu rumah baru dibangun, baru berdiri rumahnya. Bagus, berdiri rumahnya bagus. Habib Ali diundang ke rumahnya untuk baca maulid jibak. Itu belum bikin maulid sebelum diundang untuk bikin maulid tiba. Habib Ali bikin maulid tiba, baca maulid tiba di rumah itu. Sudah ditunjuk Habib Ali, ini kamarnya saya punya anak, saya punya istri sama saya. Habib Ali, ini kamar saya punya anak-anak saya. Anak saya 5, 1 kamar. Habib Ali, ini kamarnya saya punya ini. Ini ruangan tamu, ini ruangan buat sholat, ini ruangan dapur, ini ruangan ini. Semua ditutup rumah mewah, besar, baru masih fresh, baru dibangun. Habib Ali mengatakan alhamdulillah, rumahmu berkah, rumahmu sehat, rumah afiah, rumah yang penuh dengan rezeki, al-ilm wal adab. Doa tadi. Keluar daripada rumah itu dapat surat. Habib Ali, ya Ali bin Muhammad al-Habsyi, saya punya murid kata itu. Tolong saya carikan rumah di kota Sewon, saya mau pindah Sewon. Tak kerasa saya di kota, diganggu saya. Kata Habib Ali, ini rumah belum ada isinya. Bagaimana kalau saya tawarkan kepada Sahibul Bait, dipanggil sahabat, ya Fulan, nanti kan baru bikin rumah, malam ini baru mau ditempati dia. Boleh enggak saya pinjam rumahmu seminggu saja? Tak lama-lama. Setelah 1 minggu nanti saya cari rumah lain. Seminggu saja. Tolong, kalau kau boleh, saya pinjam rumahmu seminggu, saya kontrak. Buat kali lipat, saya bayar. Buat apa ya Habib Ali? Kata yang punya rumah yang baru. Kata Habib Ali, ini saya baru dapat surat dari saya punya guru Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Apa surat itu? Dia diganggu semua orang-orang di Ghurfah sana, gak kuat dia. Dia kepingin pindah ke kota Sewon. Kalau boleh, saya mau pinjam rumahmu seminggu, saya isi semuanya. Bufetnya, karpetnya, meja kuncinya, saya isi semuanya, tapi saya mau kontrak. Gak balas, gak gratis, saya mau kontrak. Apa katanya yang punya rumah? Kemudian orang saleh, apa kata yang punya rumah? Katakan, ya Habib Ali, ini rumah saya bangun. Barusan kamu baca maulid di dalam rumah ini. Ini bukan punya saya. Oh, punya kamu. Katanya kamu yang bangun ini, bukan punya saya. Lo punya siapa? Punya antum. Ini rumah punya antum. Terserah antum mau jual ini rumah, antum mau pakai ini rumah, antum mau kasihkan ini rumah kepada siapa yang antum inginkan, terserah. Ini punya ini niat seperti ini dapat dari Ustaz Marwan. Jiwanya sama beliau. Sama beliau. Hatinya kayak begitu, besar, lapang dada. Ini rumah saya bangun bukan buat saya, buat antum. Jangan begitu. Ini baru bangun rumah. Ini baru saya tunjukkan sama anak ini, kamar anak punya istri sama anak punya anak. Ini kamar ini kamar ruang ini. Saya mau pinjam, saya mau sewa. Saya tidak rela. Kalau sewa, saya tidak akan kasih ke dia. Uang saya akan kembalikan.
Ini rumah, kuncinya kamar, kunci rumah, kunci tengah rumah, kunci dapur, kunci gudangnya, kunci kamar mandinya, kunci ini, kunci itu buat antum semua. Terserah. Bingung kali. Kok ada orang sebaik ini? Sampai Ahmad Ali mengatakan apa? Ya fulan, apa yang bisa saya balas kebaikan antum ini? Anda minta satu. Kata pemimpinnya, Anda minta satu yang habis balasannya. Apa? Allah, doakan kepada Allah an yaj'alani murafaqatan fil jannah. Doakan kepada Allah supaya aku bersama dengan kau di dalam surga. Nangis. Di pulau orang ini nangis seperti. Sehingga waktu itu Habib Idrus bin Umar Al-Hadi datang ke tempat rumah itu. Ditaruh di rumah itu sama Habib Ali. Setelah itu sama Habib Ali diisi dengan buffet, dengan ini, dengan itu, dengan ini segala macam. Seminggu atau sebulan kurang lebih begitu. Habib Idrus kemudian pulang ke Ghurfah meninggal. Wafat. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah jiwanya orang-orang saleh ini. Ini Habib Idrus ini ya. Dalam kata apa? Kata Habib Idrus, al-halatul ula, halah yang pertama atau keadaan yang pertama, yaitu siapa? Orang-orang yang dikatakan adalah orang-orang yang buka sama Allah, yang mau mengamalkan ilmunya di jalan Allah Ta'ala. Ay minal halatil khamsil mutaqaddim dhikruha al-ilm, ay al-ma'hud syar'an wa huwa at-tafsir wal hadith wal fiqh wa al-adab. Kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bahwa jalannya tariqah ini ada 5. Al-halatul khams, minal halatul khams, ada 5 hal. Ada 5 keadaan. Yang pertama adalah al-ilm, al-ma'hud syar'an, yang sudah diketahui semua tentang ilmunya. Apa ilmunya? Yang dikatakan ilmu di sini adalah al-ilm, maknanya tafsir, hadis, fikih, dan ilmu alam. Ilmu alam itu sorof, itu namanya ilmu alam. Balaghah, ilmu lughah, namanya ilmu alam. Tafsir, hadis, fikih, dan ilmu alam. Ilmu 4 ini wajib harus ada pada setiap manusia yang mau belajar. Ya. Lalu kemudian wal ilmu huwa aslus sa'adati fid dunya wal akhirah. Ilmu itu adalah pokok pangkal atau pokok utama dari kebahagiaan orang di dunia dan akhirat. Kalau orang itu alim, maka dikatakan aduun alim khairun minas sadiqil jahil. Aduun alim khairun min sadiqin jahil. Aduun alim, musuh yang alim itu lebih utama kau punya nih. Musuhmu tapi alim itu lebih afdal, lebih utama, lebih bagus min sadiqin jahil, daripada kau punya kawan, teman, sahabat, sadiqmu tapi dia jahil. Tapi orang jahil itu dia akan memperlakukan kamu dengan kejahilannya, dengan kebodohannya. Contoh yang bisa masuk akal kita. Kalau ada lalat kemudian berhinggap di hidung kita, lalu ada sahabat kita yang cinta dengan kita, ya Allah Ustaz Alwi, saya itu cinta dengan itu. Tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu diri ini. Tapi dia jahil, bodoh. Ya, begitu dia melihat ada lalat yang berhinggap di hidung saya, dia ambil batu sebesar ini. Batu di luar itu, baloknya batu itu yang baru dibangun ini, ya, baloknya batu bata itu diambil sebesar ini sama dia. Sebentar Ustaz, apa? Saya tidak rela siapapun yang mengganggu intimnya tubuh, hatta dia seekor lalat. Lalu kamu apa ngambil batu itu? Sebentar. Saya ingin bunuh lalat itu dengan batu ini. Jahil, bodoh. Kira-kira saya akan menanggapi bagaimana itu? Saya nanti dulu. Lalat ini dibunuh saja di situ. Tapi dengan kebodohannya dia akan katakan, tidak, saya tidak akan. Saya akan bunuh lalat itu karena dia berani berhinggap di hidungmu. Lalatnya lepas, hidung saya hancur. Betul enggak?
Jangan pernah punya kawan yang jahil. Kawan yang alim, bagus. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, aduun jahil khairun min sadiqin, aduun alim khairun min sadiqin jahil. Aduun alim apa? Musuh yang alim. Musuh itu kadang-kadang berbicara tentang kita, berbicara tentang kita sesuatu yang buruk. Misalnya, saya punya seorang musuh yang gak suka sama saya, namanya musuh gak suka sama saya. Lalu dia membicarakan tentang hal ehwal saya kepada kawan saya, kepada teman saya. Alwi itu orangnya itu jahat, orangnya itu fasik, orangnya itu begini, orangnya itu begitu. Saya dengar. Kalau saya orang bijak, kalau saya orang alim, saya tidak akan mencerca musuh saya. Kalau saya orang bijak, saya tidak akan mencerca dia. Tapi saya akan berterima kasih sama dia dengan mengatakan apa? Apa yang kau katakan benar. Saya ini tidak benar. Saya harus mawas diri. Saya harus betul-betul introspeksi diri saya sendiri. Saya harus belajar kepada orang banyak. Siapa diri saya? Karena ada satu kitab namanya bercermin pada diri Anda sendiri. Cerminlah diri Anda sendiri. Anda kalau bercermin dengan diri Anda begini, Anda kelihatan cerminnya. Oh iya, hidung saya ini, ya Allah, kenapa bengkong begini ya? Nah, ya kan? Karena dia kelihatan cerminnya. Coba kalau cerminnya itu buram, cerminnya itu rusak, nggak bisa dia lihat. Mana ini? Nggak kelihatan wajah saya. Cerminnya buram, atau cerminnya terbalik. Nggak kelihatan wajah saya, cerminnya terbalik. Jadi makanya orang alim itu adalah orang yang bisa membaca sifat keadaan diri. Mengikuti orang lain salah. Ya, itu penting buat kita. Lalu kemudian dikatakan lagi di sini bahwa idil ilmu al-asya' rutbatan bi haqqil adami as-sa'adatul abadiyah al-ukhrawiyah. Dikatakan bahwa karena yang paling agung dari segala sesuatu kedudukannya itu buat seorang anak manusia adalah kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Yang paling agung. Cari, jangan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia ini semu. Kalau pun punya istri yang cantik, semu. Lama-lama 5 tahun melorot semuanya. Melorot, cantik, cerita, alisnya masya Allah, ini giginya kuat, ya, cincinnya masya Allah, 5, 10 ada cincinnya semua. Gelapnya sampai sini, biwaknya masya Allah, rambutnya ini itu, ya kan? Ya kan? Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun melorot semuanya. Giginya ompong. Tidak ada gunanya. Jangan kita mencari kebahagiaan. Boleh cari kebahagiaan di dunia itu boleh, tapi jangan jadi tujuan utama. Jangan jadi tujuan utama. Cari kebahagiaan akhirat. Ya, itu penting buat kita. Lanjut. Lalu dikatakan lagi di sini bahwa wan nazar ila wajhillahil karim. Lalu dengan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu kebahagiaan yang utama. Tingkat kebahagiaan yang utama adalah nanti ketika melihat wajahnya Allah taala wa mujawaratuhu bi jannatin na'im, dan bersanding dengan Allah taala di surganya Allah. Orang akan lihat wajahnya Allah nanti. Bersanding dengan Allah. Nikmat. Allah nikmat. Orang kalau lihat wajahnya Habib Zain, ya Allah, saya kalau lihat wajahnya Habib Zain ingat sahabat. Enggak kaget. Saya ke Madinah kemarin ini sebelum corona ini. Saya pertama rumahnya Habib Zain itu. Saya lihat Habib Zain duduknya sama tasbihnya dia. Ya Allah, nikmatnya ya Allah. Saya lihat wajah saya punya guru Habib Umar. Waktu saya belajar 4 tahun di Darul Mustafa, tahun pertama saya belajar di Darul Mustafa, saya minta pulang. Saya minta pulang sama saya punya apa? Dapat bulan pertama, saya minta pulang. Apa? Saya ingin pulang ke Indonesia. Oh, baru sebulan. Baru sebulan. Kok sudah minta pulang? Ini dari Abdurrahman. Kok sudah minta pulang? Sudah. Belajar 4 tahun di sana, jangan pulang sebelum kau alim. Gak kerasan Pak, kering, gak ada air, gak ada gunung yang indah. Indonesia Masya Allah, surganya dunia ini Indonesia. Ya. Subhanallah, waktu itu muridnya baru sedikit 30 orang.
Saya suka nangis. Ada halaqat Habib malah yang ngajar saya ikut. Nangis. Itu orang tua nangis. Ini kampung halaman di Indonesia nangis lagi. Nanti dengar suara ibu saya, oh tambah nangis. Akhirnya saya dipanggil sama Habib Umar. Panggil, namanya Ali panggil. Datang ke kamarnya Habib Umar. Dia idit saya. Jadi begitu saya ngadep Habib Umar duduk. Ini ala kewalidan, kesehatan, sakayat, kekerasan insyaallah diterima. Saya lihat senyumnya Habib Umar. Saya senyum Habib Umar. Hari itu juga saya mengatakan komitmen saya tidak akan pulang 10 tahun. Kalau perlu saya mati di sini, tak ingin pulang ke Indonesia. Ini baru lihat Habib Umar. Dapat 1 bulan, abah saya telepon lagi ke Darul Mustafa. Alwi bagaimana kau? Bingung abah saya nangis. Alwi bagaimana kau? Pergi pulang kau? Tak nusul sama abah ke sana. Tidak abah. Saya kepingin hidup dari selama-lamanya. Jangan faftah itu. Abahmu, ibumu masih ada. Ibumu selama-lamanya dari mau apa itu di sana? 4 tahun cukup. Tidak abah. Kepingin selama-lamanya. Apa kata Habib Umar? Habib Umar suruh besok pulang, pulang. Habib Umar suruh setahun lagi pulang, pulang. 10 tahun lagi pulang, 10 tahun lagi pulang. Sudah tak kepingin bah, tak kepingin halaman, tak kepingin rumah, tak kepingin Indonesia, tak kepingin ini, tak kepingin itu. Kepingin dapat ilmu yang buruk. Ini baru lihat Habib Umar ini. Bagaimana kalau lihat wajahnya Rasulullah? Allah, ya. Bagaimana kalau lihat wajahnya sang pencipta Rasulullah? Allah. Kalau lihat wajahnya Habib saja sudah lupa dunia akhirat. Bagaimana kalau lihat wajahnya Allah? Lebih daripada itu. Nikmat di atas segala kenikmatan. Bahkan katanya, an-nazar ila wajhillah a'zam min na'imil jannah. Memandang wajahnya Allah itu lebih agung daripada nikmatnya surga. Maka jangan wajahnya Allah, wajahnya Rasulullah. An-nazar ila wajhil Habib sallallahu a'zam min ni'amil jannah. Ya. Wajah yang dimuliakan Allah. Kemudian wa afdhalul asya'i ma huwa wasilatun ilaiha, dan yang paling afdal, paling utama-utamanya segala sesuatu yang mana itu menjadi wasilahnya dia. Ya, menuju akhirat sana, wala yutawassal ila dzalika illa bil ilmi wal amal, dan tidak mungkin ada yang bisa sampai kepada itu semuanya kecuali dengan ilmu dan amal. Tak bisa lihat wajahnya Allah kecuali kau alim mengamalkan ilmu. Tak bisa dapat kesenangan di dunia dan akhirat illa bil ilm wal amal. Lihat Ustaz Marwan. Lihat Ustaz Marwan. Pandang Ustaz Marwan. Ustaz Marwan hanya duduk keliling. Siapa orang lihat wajahnya beliau, Ustaz, saya ingin wakafkan tanah saya untuk pondok pesantren. Ustaz, saya kepingin menghibahkan tanah saya untuk Riyadhus Shalihin al-Islami. Tak minta. Tak minta. Habib Umar itu punya wadi Aqi 18 hektar. Ada satu orang, saya katakan di luar Ahlus Sunnah, tak saya sebut namanya. Ada orang di luar Ahlus Sunnah mengatakan, ini wadi Aqi ini 1 meter ke sana itu semua milik saya. Kenapa Habib Umar bin Habib mengaku-ngaku bahwa tanah itu miliknya dia semuanya? Tidak, 1 meter ke belakang itu 18 hektar. 1 meter ini semuanya ini milik saya. Gak bisa diakui miliknya Umar bin Habib. Marah dia, si orang Sunnah wal Jamaah. Bertengkar sama Habib Salim, anaknya Habib Umar. Gak bisa, walidi itu sudah beli tanahnya. Ini walidi ada sertifikatnya nih. Tanah sudah dibeli, harganya ada, orang yang jual ada, semuanya disaksikan ada, saksinya ada, catatannya ada, kita betul-betul ada. Kata sang pemilik tanah mengatakan, saya tidak menantangannya, tak bisa. Tutup Habib Salim bin Habib, tutup nama-nama. Ada ketambahnya. Sudah lebih baik nanti datang sama Nabi Walid saja.
Coba Habib Umar bin Habib. Sudah dibawa sampai depannya Habib Umar bin Habib, ditanya sama Habib Salim, ya Abah, orang ini ngaku kalau 1 meter ke belakang itu semuanya miliknya dia. Apa ini? Apa ya Salim? Apa? Abah kan punya tanah di Wadi Ajib di Hadramaut Karim sana, Dapur. Itu tanah, aku sama dia 1 meter ke belakang itu, 18 hektar itu punyanya dia. Mana sertifikatnya? Ini Pak sertifikat. Cuma wali Allah. Mau sertifikatnya kayak apa bentuknya, siapa yang tanda tangan, tidak tahu Habib. Tidak tahu Habib. Cuma beliau dapat saja gitu. Kata Habib Umar, kasih sertifikat tanah ini sama dia. 18 hektar kasih ke dia. Tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, kasih ke kesian. Sampai dibawa ke sini. Ya Allah, zalim itu ya Salim. Zalim itu ya Salim. Kasih ke sana kita. Miskin ini orang ini, dia butuh makan. Dia punya anak istri. Dia punya keluarga. Kasih ke sama dia. Jangan lebih 1 meter, semuanya. Tangis sampah. Jangan bercanda, Pak. Kasihan. Kata Habib Salim, katakan, awali, Anda punya apa? Katakan, 18 hektar tanah Wadi Ajib, Anda punya apa? Milik Anda punya apa? Umar bin Muhammad bin Salim Habib. Sekarang sudah diserahkan sama itu. Kata ya Habib Umar bin Habib, Anda cuma ngambil cuma 1 meter saja punyanya anak. Kata Habib, semuanya miliknya itu. Anda punya apa? Anda punya Allah, Anda punya Rasulullah. Anda rela, agak, ambil, ini sertifikat tanah, ambil, ganti namanya, terserah itu. Mau dirubah namanya, Anda datang, tanda tangan. Ini orang nangis di lututnya Habib Umar mengatakan, ya Habib, anak ingin berpindah ke dalam akidahnya itu. Tapi punya jiwa besar Habib. Anda punya apa? Anda miskin, Allah Ta'ala. Nanti kalau pindah diri, Anda punya akidah kenapa? Akidahnya Anda masih berobat dengan dunia, kedunian dengan kepemilikannya. Ini punya akidah, tidak ada dunia sama sekali. 18 hektar itu kasih kenal semuanya. Ya, wa afdalul asya'i inda Allah Subhanahu wa ta'ala wa la yutawassal dzalika illa bil ilm wal amal. Apa Habib kemudian habis itu tanah Wadi Ajibnya? Tidak. Semuanya orang ini mengatakan, Habib, 1 meter yang anak aku itu miliknya anak, itu sekarang anak kasih ke sama ibu. Akhirnya jadi miliknya Habib Umar semuanya. Tapi sama Habib Umar tidak bodoh. Sama Habib Umar itu tanah ditanami dengan tanaman apotek hidup, sayur mayur, lombok, buah-buahan dan lain sebagainya. Hasil penjualannya dikasih ke sama orang ini. Allah, itu hatinya orang ini. Luar biasa. Wala yatawassal ila al-amal illa bil ilm bi kayfiyatil amal. Dan tidak mungkin sampai orang itu bisa mengamalkan ilmunya kecuali dengan tahu bagaimana cara mengamalkannya. Ya, jadi harus tahu dulu. Tidak bisa kita mau amal kayak tadi sholat, yang penting itu sholat, yang penting itu Quran. Anda lihat orangnya kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ternyata baca Quran di bawah. Baca Quran kayak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Quran masih baca Quran. Ya begitu caranya. Kalau dia alim, dia mau amal ke ilmunya, diangkat dong Qurannya. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada adabnya dengan Quran. Kadang-kadang buka Quran dengan ludahnya. Kadang bukan satu jari, semua jarinya. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi kan begitu. Wala yatawassal ila al-amal illa bi kayfiyatil amal, illa bi kayfiyatil ilm al-amal. Kemudian fakana lahum radhiyallahu anhum min al-ilmi al-jibhul mu'alla. Mereka orang-orang salihin, Sadat Al-Ba'alawi, para masyayikh al-arifin billah, mereka itu
memiliki wajahnya ilmu yang besar. Wajah ilmunya itu besar. Anak punya guru namanya Al-Habib Hussein bin Hussein Al-Hajjaj. Anaknya Habib Hussein Jombang. Namanya Al-Habib Hussein bin Hussein Al-Hajjaj. Alim, faqih, nahwi itu ahli nahwu. Nahwi, syarfi, alim, faqih, ahli fikih. Itu kalau di masjid mana itu Asegaf di kota Solo sana, itu banyak orang yang ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Kalau salah, kalau bacanya itu salah, sama Habib Hussein itu cuma diralatnya cuma pelan, ngeralatnya itu pelan. Karena memang yang diralat bukan santrinya, yang diralat orang awam biasa, orang awam dari orang luar datang untuk sekedar baca berkah saja. Tapi nggak diralat, yang diralat itu kalau baca Qurannya salah diralat. Kalau baca hadisnya salah diralat. Tapi kalau baca selain Quran dan hadis salah nggak diralat, yang diralat cuma pelan saja. Misalnya ada orang baca al-babul awal fi fadlul ilmi wa ahlu wa fadlu ta'alimihi wa fadlu ta'alimihi. Jadi diralat cuma dia pelan, karena yang baca orang awam, bukan santrinya. Dan orang-orang ini ternyata punya wajahnya ilmu ini gak cepet, gak nyalah orang, ya gak susu nyalahkan orang. Barangkali mungkin ada pendapat itu. Jadi gitu, wajahnya itu luas, wajahnya itu jebat. Itu caranya ikhwan. Kecuali kalau dia melanggar syariat, baru dilarang. Melanggar aturan Allah wa Rasuluh, baru dilarang. Kalau nggak melanggar aturan Allah dan Rasulnya masih dalam konteks masih bisa dipahami, nggak dilarang, biasa, dipahami entah kaki biasa. Ada orang datang sama dia pakai celana panjang. Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul itu datang orang masya Allah pakai celana panjang, pakai dasi, pakai kaos segini, nggak pakai kopiah, datang sama Habib Saleh Tanggul bin Muhsin Hamid. Apa khadamnya dia namanya Muhaimin mengatakan, Habib Saleh, orang ini kurang ajar. Habib Saleh datang sama antum nggak pakai kopiah, nggak pakai sarung, nggak pakai kemeja putih, pakai cuma kaos, gambarnya situ gambar pemain bola Mario Kempes. Ya, Mario Kempes dulu, ya, atau Pele itu, Peter Pele. Gambarnya macam-macam, ada tulisan macam-macam di situ. Pakai bawa tas celananya panjang begitu, komprang begitu. Subhanallah, datang pada Habib Saleh. Katanya Muhammad, ini orang dosen saja Habib Saleh. Kesian. Dia mau datang ada butuh sama anak. Tapi makanan apa untuk Habib Saleh? Yang penting dia butuh Allah. Jembar hatinya. Hatinya jembar. Ya. Nah, kemudian apa? Disalah-salahkan. Ini untuk kita. Ya. Lalu kemudian bahkan Allahu radhiyallahu anhum al-bihul mu'alla wal magamul badiqul a'la, dan mahkam kedudukan stasiunnya, terminalnya adalah sangat tinggi sekali di sisi Allah Ta'ala. Kama ya'rifu man nadhara ila mu'allafatihim wa tara'a karadimahum, sebagaimana yang pernah diteliti dan pernah dilihat atau dicermati oleh orang-orang yang pernah membaca karangan-karangan mereka. Lihat Habib Zaid, ngarang segini tebelnya, ada isinya enggak? Ini isi semua. Setiap lembarnya nggak bisa diterjemahkan dengan kesimpulan, harus diterjemahkan Arab dan Arab. Habib Zaid bin Ibrahim katanya, kalau mau lihat orang itu alim atau nggak alim, lihatlah cara bicaranya sama karyanya. Kira-kira waktu dia bicara itu ada isinya nggak? Nggak ada isinya, masih bukan alim. Kira-kira ada karya yang dia tulis apa kira-kira karyanya? Karyanya adalah kacang goreng enak dimakan. Ada isinya? Nggak ada isinya. Jadi dia bukan orang alim. Dia seorang karya, penulis buku, tapi dia nggak perlu dia duduk sama orang kayak gini untuk ibadah. Nggak ada gunanya. Yang perlu untuk kita lihat orang-orang yang tahu tentang ilmu, karyanya itu bermanfaat. Karyanya itu bermanfaat sekali, ya. Wa tala'a tarajimahum, dan setiap orang yang pernah melihat dan mentelaah biografi mereka, riwayat hidup mereka, pasti akan menggelengkan kepada Allah. Radhiyallahu anhum ajma'in.
Begitu. Kalau kita ini, mungkin riwayat hidup kita ini, kalau sekarang ada orang pencuri, peminum khamar, meninggalkan sholat, kalau kita mati nanti, anak-anak kita akan baca biografi kita. Dulu anak punya abah orang yang meninggalkan sholat tuh. Dulu anak punya abah pecandu narkoba, bayangkan. Gak ada habisnya, enak semuanya. Dulu anak punya kakek adalah orang-orang yang tukang zina. Nah, tidak ada. Jadi, wani, antum ini sekarang hidup itu mencetak sejarah. Antum sekarang ini hidup mencetak apa? Mencetak sejarah. Cetak sejarah. Torehkan sejarah. Baik, betul ya? Antum semuanya untuk menjadi satu renungan buat kita semuanya. Sekarang yang antum kelola atau yang antum sekarang selami, antum dalami di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami ini, antum punya komitmen yang kuat. Ya Allah, saya kepingin menimba ilmu kepada beliau Ustaz Marwan, dan saya pulang ke kampung halaman nanti menjadi orang alim. Saya akan jadi kiai besar. Nah, saya akan jadi ulama besar. Saya akan jadi orang saleh yang alim, orang saleh yang menjadi panutan umat, membanggakan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau antum mati, anak-anaknya, cucunya baca semuanya. Dulu anak punya abah adalah contoh Rasulullah. Suri tauladan Rasulullah itu dicontoh dengan sempurna. Itu. Jangan sebaliknya. Ya. Saya kira itu insyaallah mudah-mudahan untuk pertama kali pemula dulu. Sampai malam ini sebagai mukadimah dulu kita buka. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu malam yang berkah, malam yang kita untuk mendapatkan wawasan tentang thariqah Syahadah Al-Alawi, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ada di bawah bendera Thariqah Syahadah Bani Alawi insyaallah, bersama dengan guru kita Habib Syekh bin Ibrahim Rusmaid, bersama dengan guru-guru para masyayikh kita, bersama dengan Ustaz Marwan insyaallah. Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Allah panjangkan umur para keluarga beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Allah jadikan putra-putra beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Allah jadikan putra beliau insyaallah ulama amilin, auliya dan orang-orang yang salihin, dan para muridnya beliau dan semua yang belajar di pondok pesantren ini dijadikan pelitanya umat insyaallah, menjadi membanggakan hatinya Nabi Muhammad insyaallah, tidak keluar, tidak berangkit, tidak bangkit dan tidak keluar dari pondok pesantren ini kecuali menjadi orang-orang yang membanggakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa bendera panjinya, benderanya Nabi Muhammad, bendera ilmu, bendera akhlak, bendera adab, bendera suri tauladan. InsyaAllah Allah Ta'ala menjadikan insyaAllah apa yang kita dalami, apa yang kita selami ini insyaAllah bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah limpahkan rezeki yang melimpah kepada beliau Ustaz Marwan, rezeki yang barokah, melimpah ruah, ma'asliha wal afiyah, dijauhkan dari orang-orang yang hijib, orang-orang yang hasad, orang-orang yang zalim, dijauhkan dari segala penyakit ma dhahara minha wa ma batan, dijauhkan dari segala fitnah wal mihnah ma dhahara minha wa ma batan, dan semua yang belajar di pondok pesantren ini, baik itu perempuan ataupun yang laki, Allah jadikan insyaallah min ahlul Quran, min ahli sunnah an-nabawiyah, wa min al-abidina ala sunnah an-nabawiyah al-hadimiyah, wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairati dunya wal akhirah, wa ala manawah wa dabihi as-salatun as-salihun wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala tawasrafna wa tub alaina tawbah tasir li kulli hawla wastur lana awrati wa amin rahati waghfir li walidina waghfir wa walidina wal ali wal ikhwani wa sariri billahi wa kulli محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمعين
mina rabbi isma Bantawatudan makna lebih bisa minna Il Mustafa Rasuli Ahlobi kulli suli Salawat salam rabbi Alaihi atal hadi Wa alaihi wa sahbihi Ajatatul sisubi Walhamdulillahi Bilani wa ta'ala Alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah seperti imamah ini enggak boleh sembarangan seorang thalib ilmu pakai imamah kecuali izin dari gurunya. Enggak boleh sembarangan pakai imamah kecuali harus ada izin dari gurunya. Kalau gurunya ngasih izin pakai imamah boleh tanpa orang pakai imamah. Itu cara thalifah. Sebagian orang sekarang pakai imamah, kata penyanyi pakai imamah. Sekarang penyanyi pakai imamah, megang drum pakai imamah. Nanti insya Allah tahun depan atau 10 tahun pemain bola pakai imamah. Bisa jadi begitu. Jadi imamah ini bukan pakaian tren, bukan. Tapi ini adalah amanah. Imamah ini amanah. Dulu saya punya paman Al-Habib Aziz mengatakan boleh pakai imamah setelah bisa baca Ihya Ulumuddin tanpa salah. Siapa orang bisa baca kitab Ihya Ulumuddin tanpa ada harokatnya, tak salah dan bisa menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin dengan luar kepalanya, boleh dia pakai imamah. Boleh dia pakai imamah. Ya. Saya bilang Al-Habib Al-Mansur, saya punya guru Mufti Karim mengatakan boleh pakai imamah setelah kalian sudah khatam kitab Minhaj At-Talibin dari Imam An-Nawawi. Boleh pakai imamah. Kalau belum khatam Minhaj, enggak boleh pakai imamah. Ditarim, boleh orang masuk pasar tadi setelah baca kitab Minhaj 5 kali. Kalau belum baca Minhaj 5 kali, haram masuk tadi. Haram masuk pasarnya tadi. Haram, enggak boleh. Karena khawatir jual belinya akan timbul. Ya, saking hati-hatinya ulama karim, tidak boleh dagang menjual atau membeli, baik itu kapulaga, baik itu madu, baik itu yang namanya baik kurma, baik itu yang namanya kismis. Jadi tidak boleh dijuali sebelum ditanya sama penjualnya. Sudah baca kitab Minhajul Talibin belum? Sudah. Berapa kali? Sekali. Karena bro, tidak saya jual itu. Begitu ya. Kalau sudah 5 kali, saya akan jual saya punya dagangan. Saking hati-hatinya ya. Wallahu ta'ala